Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman semua belajar bareng. Yuk kita persiapan untuk CPNS tahun 2024. Pada kesempatan ini aku pengen berbagi persiapan TIU numerik khususnya untuk perbandingan kuantitatif. Kalau teman-teman nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal, selamat datang. Silahkan explore aja semua informasi yang ada di channelku ini, teman-teman. Kalau misalkan mau belajar seputar karir, teman-teman bisa cek ya melalui playlist. Di atas ini ada contohnya. Itu akan lebih mempermudah teman-teman untuk belajar seputar karir. Kalau mau belajar seputar CPNS, cari aja playlistnya. Ada playlist belajar CPNS yang video pendek, video short, atau yang video panjang. Itu yang video panjang yang pasti panah ya teman-teman. Aku akan sangat menyarankan untuk nonton yang video panjang aja biar teman-teman fokus gitu. Kalau teman-teman fokus untuk langsung video panjang itu kan bisa lebih terserap gitu ya ilmunya ya pemahamannya gitu. Kalau teman-teman semua di sini ada yang lagi nyari informasi lowongan pekerjaan, bisa cek di bagian community di atas. Itu nanti aku di situ akan repost informasi lowongan pekerjaan terbaru yang aku peroleh dari teman-teman recruiter gitu ya. Nanti teman-teman juga kalau misalkan mau belajar soal CPNS ya teman-teman, di videoku aku akan lebih fokus ke TIU aja teman-teman. Jadi nanti kalau berkaitan dengan TKP maupun tes wawasan kebangsaan, teman-teman bisa mencari referensi lain. Kenapa TIU aku sangat highlight banget? Karena TIU itu jangan dihafal, tapi perbanyak latihan. Dengan memperbanyak latihan, teman-teman itu akan memperoleh dua. Pertama adalah ketajaman untuk menjawab pertanyaan. Jadi makin banyak latihan, makin terbiasa, kemungkinan salahnya tuh kecil. Yang nomor dua adalah efektivitas pekerjaannya. Jadi untuk tiap soal tuh nggak makan waktu lama gitu untuk memperoleh jawaban yang benar. Ini ada macam-macam, verbal, numerik maupun figural. Nanti aku akan ganti-ganti soal topik-topik ini terus ya gitu. Khususnya di sini yang numerik, perbandingan kuantitatif itu nanti akan kita bahas di video ini. Bagi teman-teman nanti ya silahkan boleh siapkan catatan dulu, siapkan kertas dulu. Kita akan kerjain soal. Teman-teman silahkan pause secara berkala. Setelah aku tampilin soalnya, teman-teman pause dan coba untuk hitung sendiri. Nanti setelah itu baru di play lagi biar bisa dicocokin kunci jawabannya. Nanti misalkan kunci jawabanku ada yang salah, mohon dikoreksi ya. Yuk kita belajar bareng teman-teman untuk latihan TIU perbandingan kuantitatif. Kita masuk soal nomor satu. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Hubungan antara X dan Y berdasarkan soal di atas apa ya? Udah ketemu jawabannya ya? Ya, jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang C. X dikurangi Y sama dengan minus 1. Dari mana? Teman-teman nanti kalau melihat pola soal semacam ini ya, teman-teman lihat dulu tuh X kan nilainya udah pasti tuh 10 gitu, yang kita nggak ngerti sama dengan Y, maka Y itu yang ada di tabel bisa kita tulis seperti yang ada di dalam kotak merah ini. Y sama dengan 5A tambah B minus 2A plus 8B dibagi 4B kayak gitu. Nah, yang ada di atas ini teman-teman tinggal masukkan aja nilai A dan B nya seperti yang diketahui gitu, dimasukkan satu-satu, kemudian selalu dahulukan perkalian dulu ya, perkalian diduluin gitu. Setelah itu baru pembagian, mana yang bisa dicoret-coret, mana nanti teman-teman coba hitung. Nanti hasilnya kayak di samping ini 10 tambah 3 dikurangi 4 ditambah 2, itu hasilnya sama dengan 11. Maka kalau Y11 X-nya 10, kita tinggal nyari hubungannya. Kita lihat di soal satu-satu teman-teman. Kalau yang A, X lebih besar daripada Y, jelas salah. B, X sama dengan 2 per 3 Y, ya jelas enggak. Kalau C, X 10 dikurangi Y, itu 11, 10 dikurangi 11 sama dengan minus 1, bener ya. Jadi jawabannya adalah yang C, kayak gitu. Nanti teman-teman familiar ya sama pola ini ya. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Ini adalah soal nomor 2. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Apa hubungan antara A dan B? Dan ketemu teman-teman.
Ya, jawabannya adalah yang A. Sebenarnya ini soalnya itu mirip kayak perbandingan biasa ya teman-teman ya, perhitungan perbandingan biasa, cuma bentuknya aja dibikin kuantitatif kayak gini. A 130 liter itu dikunci, kita singkirin dulu. Kita sekarang konversi bentuk soalnya, sebuah tangki terisi sebanyak 40 liter selama 80 menit. Kita tulis nih kayak dikunci ya, 40 liter sama dengan 80 menit. Terus yang B yang kita nggak ngerti adalah jumlah air di tangki saat diisi selama 200 menit. Nah, berarti kita bisa tulis B liter sama dengan 200 menit gitu. Nah, kita kan udah tahu tuh yang paling atas ya. Sekarang kita tinggal pakai logika. 40 liter durasinya 80 menit. Logikanya, kalau waktunya ditambah, maka air yang mengisi tangki itu kan pasti harusnya lebih banyak. Artinya apa? Jumlah liter akan banyak, akan bertambah saat jumlah menit bertambah. Bertambah. Artinya berbanding lurus. Nah, kalau berbanding lurus, maka dikali silang kayak gitu, teman-teman. B kali 80 sama dengan 200 kali 40 gitu. Tinggal nanti kita coret-coret, hasilnya B itu adalah 100 liter. Nah, kita tahu A 130 liter, B 100 liter. Tinggal kita cari hubungannya. Nah, ternyata di sini kalau teman-teman melihat ya, bisa cek satu-satu, tapi sebenarnya kita bisa masukkan ya A 10A berarti di atas itu ya teman-teman ya. 130 kali 10 berarti 1300 sama dengan 13 B kali B. 13 kali 100 berapa? Akhirnya kan jadi 1300 sama dengan 1300, berarti benar ya. Jadi hubungannya adalah yang A gitu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya, sama seperti pola nomor ganjil satu tadi. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Udah ketemu ya. Kalau yang soal nomor 3 ini jawabannya adalah yang E. X dikurangi Y sama dengan 0. Dari mana? Kita lihat dulu soalnya ya. X sudah dikunci, kita nggak usah pikirin. Y yang ada di tabel, kita konversi dulu menjadi bahasa matematis gini. Y sama dengan 3A plus B gitu kan. Dikali minus A ditambah 5B dibagi B. Kayak gitu. Tinggal kita masukin aja, A-nya minus 1, B-nya 4. Kemudian jangan sampai lupa teman-teman, di sini ada B dikali minus A, maka di situ ada minus dalam kurung minus ya, minus kali minus gitu, dan ditambah 5 kali 4 dibagi 4 kayak gitu. Jangan sampai lupa pengoperasiannya dulu kan yang perkalian, kemudian pembagian, baru tambah kurang kayak gitu. Negatif dikali negatif kayak yang dikurung itu hasilnya adalah positif gitu ya. Maka hasilnya yang itu adalah minus 3 plus 4 plus 5. Y-nya kita tahu adalah 6. X-nya 6, Y-nya 6. Nah, sekarang kita tinggal cari hubungannya yang ada di pilihan A sampai E. Yang paling mungkin adalah yang E, karena 6 kurangi 6 sama dengan 0. X-nya 6, Y-nya 6. Gitu ya, teman-teman ya. Jawabannya adalah yang E. Kita lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya. Apa nih hubungan antara M dan N? Oke, ketemu ya. Dari soal nomor 4 ini jawabannya adalah yang D. Dari mana? Soal selalu kita konversi ke bentuk yang lebih mudah kayak gini untuk menarik hubungannya ya. 24 hari sama dengan 18 pekerja. Orang bisa tulis nih kayak ada di atas. Soalnya itu adalah jumlah pekerja untuk menyelesaikan 8 hari. Maka bisa tulis tuh M pekerja atau M orang, sekian orang itu 8 hari kayak gitu. Kita logika dulu ya. Kalau 18 pekerja itu 24 hari, ya kan? Tapi kita pengen harinya tuh dipersingkat. Kalau harinya dipersingkat, maka jumlah karyawannya harusnya diperbanyak kayak gitu. Hari berkurang, waktu berkurang, orangnya nambah. Berarti berbanding terbalik tuh gitu, karena waktu berkurang orang nambah gitu ya.
Jadi berbanding terbalik. Nah, kalau berbanding terbalik kalikan sejajar teman-teman. M kali 8 sama dengan 18 kali 24 kayak gitu. Maka setelah kita coba coret-coret gitu dikalikan, di situ kita tahu gitu bahwa hasilnya itu adalah ya 54 orang kayak gitu. Lalu kita tahu N itu 27 gitu ya teman-teman ya. Gitu. N itu adalah 7. Maka kita masukkan aja ke pilihan dari A, B, C, D, E. Hubungan yang memungkinkan adalah yang D. Kenapa? 54 yang M ini sama dengan N 27 ditambah 27 gitu. Jadi pilihannya adalah yang D yang benar ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawaban hubungan antara X dan Y. Silahkan pause videonya. Oke, jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Sepertujuh Y lebih besar daripada sepertujuh X. Dari mana? Nah, ini teman-teman. Sama polanya kayak sebelumnya. Soal yang tidak diketahui kan Y tulis dengan bahasa matematis. Y sama dengan 12A ditambah B dikali minus 5A ditambah 14B dibagi 7B. Tinggal kita masukkan A-nya 5, B-nya minus 2. Selalu selesaikan dulu ya teman-teman ya. Perkalian dulu, terus baru pembagian, penjumlahan, kalau ada pengurangan gitu ya. Hati-hati perkalian dengan negatif, hasilnya negatif gitu ya. Kita kan tahu bahwa yaitu nanti akhirnya 60 ditambah 50 ditambah 2 sama dengan 112. Nah, X itu 100 ya kan, Y itu 112. Tinggal kita masukkan tuh ke formula yang ada di sini di samping di jawaban ini gitu. Sebenarnya bisa cepet ya gitu. Kalau teman-teman teliti gitu kita bisa langsung menemukan A. Kenapa? Nanti di soal asli teman-teman mungkin akan menemukan suatu bentuk hubungan yang dia nggak simple gitu. Misalkan A sekian, ini lebih A lebih besar dari B, B lebih besar dari A sama dengan B atau X, Y, Z terserah. Tapi sebenarnya nanti kunci yang di A itu gini, kalau di ruas suatu tanda lebih besar sama dengan lebih kecil kayak gitu, ada angka ya itu kalau contoh di sini adalah sepertujuh Y, sepertujuh X, maka angka ini kalau angkanya sama itu bisa dihilangkan, bisa saling dicoret kanan sama kiri gitu. Gitu. Jadi mau misalkan angkanya bulat, misalkan 100 Y lebih besar dari 100 X, kanan kiri ruasnya dari 100 itu dicoret-coret bisa, karena nanti kalau pindah ruas kan dicoret. Sepertujuh Y lebih besar dari sepertujuh X, sepertujuhnya dicoret, hasilnya Y lebih besar daripada X, dan itu benar ya gitu. Jadi hubungannya langsung ketemu adalah yang A kayak gitu. Jadi nanti teman-teman jangan terintimidasi dengan soal yang panjang, soal yang susah, atau kunci jawaban yang sepertinya rumit pemecahan. Padahal sebenarnya itu ada triknya yang bisa dilakukan gitu ya. Di sini butuh penelitian. Jangan berusaha untuk mengerjakan tepat dahulu, tapi belajar dulu mengerjakan dengan benar. Nanti lama-lama kalau banyak praktek akan cepat sendiri gitu. Kita sekarang lanjut ke soal nomor 6. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Dan ketemu jawabannya. Ya, jawabannya adalah yang E. 2X lebih besar dari setengah Y. Oke. Dari mana? Kita akan coba ya teman-teman ya. Dari yang ada di soal ini. 15 orang 28 hari kita tulis tuh kayak dikunci ya kan. Yang ditanya adalah jumlah karyawan untuk menyelesaikan selama 1 minggu. 1 minggu itu kan 7 hari, satuannya kita samakan 7 hari. 7 hari itu berapa orang? Kita pakai logika lagi. Pada saat waktu pengerjaan ingin dipersingkat, dikecilin, maka jumlah orangnya harus lebih banyak gitu. Orang berkurang ya kan, harinya nambah, atau harinya berkurang orangnya nambah, berarti berbanding terbalik antara jumlah orang dan waktu.
Kalau berbanding terbalik dikalikan sejajar, teman-teman. Ini kali 7 sama dengan 15 kali 28 gitu. Setelah kita coret-coret di sini, ketemunya itu adalah 60 kayak gitu, teman-teman. Nah, sekarang kita tahu y-nya 60, x-nya 30, tinggal kita masukkan ke pilihan yang ada. Dari semua pilihan yang ada, yang benar itu adalah yang E. 2 kali X, 2 kali X itu berarti 60 ya. Lebih besar daripada setengah kali Y. Setengah Y-nya itu berapa? 60. Setengah kali 60 itu 30, 2 kali X itu 60 gitu. Benar berarti. Bunga yang paling benar adalah yang E. Gitu ya, teman-teman ya. Kita sekarang kan masuk, teman-teman, ke yang soal nomor 7. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya, apa hubungan antara X dan Y di sini. Oke, udah ketemu jawabannya. Jawabannya adalah yang B. X sama dengan sepertiga Y. Dari mana? Sama, teman-teman. Y di sini, yuk kita coba konversi. Y sama dengan 5A ditambah B dikali minus 3A ditambah 12B dibagi 4B. Tinggal kita masukkan A-nya yang diketahui di atas itu, A-nya 3, B-nya 1. Silakan selesaikan dulu perkaliannya, baru nanti ke penjumlahan, ke pembagian, baru nanti penjumlahan dan pengurangan. Hati-hati untuk sesuatu yang dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Tapi kalau angka negatif dikalikan negatif sampai positif. Dari sini perhitungan ini, kita akan tahu Y-nya nanti hasilnya adalah 9. Maka kita tahu X-nya 3, Y-nya 9. Tinggal kita masukkan ke rumus, teman-teman. Ke kunci jawaban yang ada di situ. X-nya 3, yang B itu ya, X-nya 3 sama dengan sepertiga dikali Y. Sepertiga kali 9 ya 3 gitu. Nah, jawaban yang benar itu adalah yang B. Gitu ya, yang B ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, teman-teman. Silahkan pause videonya dan temukan jawabannya, apa hubungan antara P dan Q. Sudah tahu jawabannya? Oke, untuk soal nomor 8, jawabannya adalah yang B. P dikurangi Q sama dengan 2. Kita akan coba dulu soal yang di atas ya. 12 orang 60 hari. Kita tulis nih, bikin patung. Ya kan, 12 orang 60 hari. Yang P adalah jumlah orang untuk menyelesaikan waktu dalam waktu 10 hari. Waktunya berkurang tuh. Gitu. 10 hari itu orangnya jumlahnya berapa gitu. P-nya berapa orang yang kita nggak ngerti kan P ya di sini ya. Kita akan konversi kayak gini. Gitu. Kita pakai logika, waktu berkurang orangnya harusnya nambah. Waktu berkurang orang nambah, berarti berbanding terbalik antara waktu dan jumlah orang. Kalau berbanding terbalik, rumusnya adalah dikalikan sejajar kayak gitu. Maka P dikali 10 sama dengan 60 kali 12. Hasilnya P-nya itu adalah 72 orang. Kita tahu di soal yang ada di tabel di atas, Q-nya 70, P-nya ini hasil hitungan 72. Ini udah tinggal kita masukin aja, P dikurangi Q sama dengan 2 kayak gitu. Jawabannya yang B. Yang B ya, yang benar ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 9, silahkan bisa di pause videonya dan temukan jawabannya. Apa nih hubungan antara X dan Y? Oke, untuk soal di atas jawabannya adalah yang D gitu. Y sama dengan 48 dikurangi 15 dikali dengan X. Oke, kita akan masukin ya di sini ya. Bahasa di atas yang Y kita konversi menjadi bahasa matematika dulu. Y sama dengan 4A tambah B dikali minus 4A ditambah 6B dibagi 2B. Kita tinggal masukkan. A-nya minus 1, B-nya 1. Hati-hati di sini. Kalikan dulu, baru baru tambah, baru kurang kalau memang ada pengurangan. Hati-hati, sesuatu yang negatif dikalikan dengan positif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Nah, kita akan tahu bahwa
di sini ya, di kunci ini minus 4 ditambah 4 tambah 3, maka kita tahu y-nya sama dengan 3. Nah, x-nya 3, y-nya 3 gitu. Di pilihan jawaban nggak ada ya x sama dengan y, itu kan nggak ada nih. Tinggal kita masukin aja teman-teman angkanya, masukin ke sini. Itu dari semua pilihan yang ada, D yang paling memungkinkan gitu. Karena 3, Y 3 sama dengan 48 dibagi 15 kali 3. 15 kali 3 kan 45 gitu. Nah, yang benar itu adalah yang D. Kita akan lanjut ke soal nomor 10. Silahkan teman-teman pause videonya dan temukan jawabannya. Oke, udah ketemu jawabannya yang mana teman-teman? Oke, untuk soal nomor 10 ini jawabannya adalah yang A. Setengah A sama dengan B. Dari mana? Kita harus mengkonversi ya teman-teman ya. Untuk soal perbandingan kuantitatif itu kita harus menuliskan selalu. Jadi tulisan atau bahasa yang lebih mudah dipahami. Baterai HP di sini ya 40% itu bertahan selama 120 menit. Maka kita bisa tulis tuh 40% sama dengan 120 menit gitu kan. Nah, kalau yang B ini adalah apa? Lama baterai bisa bertahan jika masih 70%. Maka tulisannya bisa ditulis 70% itu sama dengan berapa menit atau B menit kayak gitu. Nah, kita sekarang di sini tinggal pakai logika ya. Kalau daya baterainya itu makin sedikit, otomatis jumlah menit bisa bertahannya itu pasti juga berkurang. Nah, kalau dari soal ini kan kita tahu tuh, kalau baterainya bertambah gitu ya, yang tadinya kan 40 tuh, tapi yang ditanya dan 70. Logikanya kalau sisa baterai di situ baterainya masih 70%, harusnya menitnya kan lebih besar tuh. Kayak gitu. Ya kan? Ya udah tinggal kita masukkan ke sini teman-teman. Karena ini berbanding lurus ya, persentase meningkat ya bertahannya juga bertambah gitu, meningkat sama-sama meningkat berbanding lurus. Nah, kalau berbanding lurus silahkan dikalikan silang. B kali 40 karena sama-sama persentasenya bisa dihilangin. B kali 40 sama dengan 70 kali 120 gitu. Maka setelah dicoret-coret hasilnya adalah 210 menit. Nah, yang di soal yang di tabel itu A-nya kan satuannya jam, B di menit, maka kita harus samakan dulu satuannya. A itu 7 jam, B berarti 210 menit itu sama dengan 3,5 jam gitu. Mana kita tahu A-nya 7 jam, B-nya 3,5 jam. Mana yang benar? Tinggal kita masukin ke kunci aja teman-teman ya. Dari kunci kita tahu bahwa di sini A yang benar ya, setengah kali A gitu ya. Setengah kali 7 jam sama dengan B 3,5 jam gitu. Soal nomor 10 ini jawabannya adalah A juga kayak gitu. Nah, ini adalah latihan soal terakhir dari video kali ini. Ingat teman-teman, untuk perbandingan kuantitatif di sini silahkan teman-teman biasakan untuk mengonversi bahasa soal dengan bahasa penulis yang lebih mudah. Kemudian setelah itu jangan terintimidasi dari rumitnya suatu formula gitu ya teman-teman ya. Kayak gini rumitnya kunci jawaban juga gitu. Tapi coba selesaikan dulu. Setelah itu tinggal main konversi-konversi kayak gitu. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar, atau kalau mau diskusi teman-teman bisa hubungin aku lewat sosial mediaku yang udah aku tulis di sini. Sementara dari aku itu dulu, sampai ketemu di video latihan TIU selanjutnya. Setelah ini aku upload ya. Semoga sukses selalu.